menggemparkan Buleleng. Dan Pak Wandres pun lalu memperbaiki lagi tarian kekebiarannya dengan menambahkan pengawak kuntir. Setelah itu, tari itu disebutkan tari kebiar legong. Setelah sangat populer, tari kebiar legong itu sudah sampai ke Sawan dan ke Jageraga, dan di sana Pak Gede Mani mengintisarikan kebiar legong itu menjadi Tarunajaya. Dan mengapa kebiar itu bisa lewat ke Bali Selatan? Itu penuturan dari ayah saya sendiri, dan ada wak saya yang namanya Wayan Rubag. Saat itu dia menjadi pegawai pekerjaan umum, membuat jalan dari Denpasar menuju ke Pupuan. Saat itu kebiar sudah lewat ke Buleleng Barat yang namanya Bantiran. Jadi wak saya itu bercerita ke Denpasar, ke ayah saya, ke seke-sekenya yang ada di Banjar Lebah. Mengapa kita tidak bisa mulai tari itu? Saya mendengar itu sangat mengagumkan, dia bilang itu. Dan mulailah di Denpasar atau di Badung saat itu menyebarkan isu-isu ini, dan tokoh-tokoh pencipta kebiar bermunculan. Setelah itu Banjar Lebah mendapat undangan ke Bungkulan. Ada upacara ngaben dari saudaranya, orang tuanya atau apa itu dari Pak Sugriwo. Dan seke lebahnya menginap sampai 3 hari di sana. Tiap hari, pagi, siang, dan malam mereka menabuh dan berbarungan dengan seke Bungkulan. Bungkulan sudah mulai punya tabuh seperti kebiar itu, walaupun gending-gending kuno itu, tapi caranya menabuh sudah mengagumkan. Nah, di situ seke di Lebah itu merasa kecewa dan kembali pulang, sudah memikirkan akan ditumbuhkan kekebiaran ini, dan menyusul Pak Kaler diharapkan supaya bisa datang ke Lebah, dan dia waktu itu menginap di rumah saya. Jadi dia Pak Rindi dan rombongannya yang termasuk legong angkatan ketiga di Banjar Kelandes atau di Pura Prajurit sudah pulang karena dia sudah menginjak remaja, tidak boleh menjadi legong. Nah, di sanalah penari yang sudah pintar ini diberikan pelajaran kreasi baru kebiar, yang waktu itu sudah mulai dengan Candrametu, Pengaksama, dari Dayang Layak, itu diberikan di Banjar Lebah. Dan saya sendiri mulai belajar tari itu di tahun 50. Ya, saat saya sudah kelas berapa saya waktu itu? Kelas 1, saya sudah melihat pertunjukan itu ada di Banjar saya. Karena dari tahun 33 sampai 50 itu Bapak Kaler sudah membuat beberapa tari kreasi baru di sana, ya, kreasi baru kebiar. Nah, inspirasi dari gerak-gerak tari
kekebiaran itu datang dari pelegongan juga, dari pegambuhan, pependetan, rejangan, dan bebarisan. Nah, seperti kita lihat tari Margapati yang nepuk dada atau ningsing, ngubit, itu datangnya dari pegambuhan. Juga banyak gerak-gerak tari seperti tari demang miring, itu seperti namanya godek miring atau tayog demang, itu melahirkan tari demang dan miring, namanya demang miring karena tayognya tayog demang, waktu keluarnya namanya godek miring. Jadi tari itu disebutkan tari demang miring. Juga tercipta saat itu tari Wiranata yang memakai tayog Prabu. Ya, sudah banyak diambil dari gerak-gerakan pegambuhan dan pependetan juga, itu yang menimbulkan yang menjadi tari seperti tari gabor, tari pengaksama, pendet, itu sudah tari pendet itu sudah dibawa ke luar Bali saat itu oleh Sekegong Banjar Lebah, pergi ke Surabaya dan ke Semarang. Nah, sedatang dari sana, tari Candrametu ini, karena salah satu dari penari Candrametu itu kawin, jadi saat itu tari putri tidak bisa ditarikan sendiri keluar, karena zaman itu orang perempuan belum boleh keluar sendiri. Sampai tariannya pun berpasangan, dan setelah Ibu Sadri kawin, Ibu Cawan menarikan tari Candrametu ini dengan diberikan pakaian laki-laki. Yang pertama itu idenya dari bapak saya sendiri, dibuatkan udang-udangan yang dikasih dikancing-kancing dulu. Setelah itu baru dibuatkan ke ada temannya namanya Sengur, itu dari Sukawati. Nah, begitulah ini perkembangan tari kreasi kebiar itu sangat cepat, karena Pak Kaler memulai dan punya murid banyak. Yang di Seseta namanya Pak Nyoman Rembang, yang di Tanggun Titi Pak Puguh, yang di Rohpati itu Pak Gelebeg, dan semua mereka ini juga mengembangkan tari-tarian ciptaan zaman Kaler dengan setia. Jadi setelah kekebiaran Bali Selatan sudah marak, timbul juga seke-seke dari geladak, seke kayu mas kaje, belaluan itu yang di Denpasar dan menjadi sadmete, akhirnya juga gong sibang sudah mulai kelihatan, dan selanjutnya Abian Kapas muncul, Banjar Bengkel, sampai ke Sanur di Banjar namanya Pak Pusah, Banjar Pusah. Nah, tokoh-tokohnya itu diambil dan himpun oleh Cokorde Bagus Sayoga dan diajak pergi ke Istana Jakarta tahun 52. Disitulah ketenaran kebiar Denpasar Badung atau di Bali Selatan, karena juga mengambil tokoh-tokoh dari Tabanan, dari Timpag, dari rumahnya penari Bongan, ya, dari Bongan, Timpag itu tokoh-tokoh juga di sana, penari-penari juga banyak diajak dari sana.
Dan juga dari pusahnya Bu Suji namanya, terus Ceraki, banyak juga termasuk saya kenal karena saat latihan di Denpasar kita bergaul dengan mereka. Pak Nyoman Kaler adalah guru saya setelah Bapak Rindi. Dia juga mengajar di Kokar Bali dari tahun 60. Karena sebelumnya tahun 50 sampai 60 dia mengajar di konservatori di Solo. Nah, setelah dia berkeinginan membuka Kokar ada di Denpasar, beliau pulang dan pertama kali berjumpa dengan saya sudah, kamu anaknya Pak Sablug, gitu dia. Jadi saya sangat gembira sekali karena namanya sudah lama saya dengar dari Pak Rindi. Kalau Pak Kaler mengajar saya dulu begini, kalau terus setiap dia ngomong sama saya bercerita tentang Pak Kaler. Jadi saya saat kecil itu sudah mendengar nama itu dan akhirnya saya berjumpa di tahun 60 setelah saya tamat SMP. Di sana saya betul-betul diajar per orang. Saya dan dia selalu berhadapan mengajar saya tanpa memberitahu atau menari di depan atau saya mengikuti, dia tidak pernah. Dia selalu mengatakan dengan kata-kata. Dapat kalau di pangkene pangkitu disebutkan, kalau belum nyampe dia terus memerintahkan atau menginstruksikan kepada saya supaya saya bisa melakukan seperti tanya panjang, ngubit, gerak-gerak yang kecil-kecil semacam itu diajarkan dengan kata-kata saja. Jadi saya menirukan kata-katanya sampai dia merasa puas. Kalau sudah benar baru saya jadi boleh berhenti. Kadang-kadang satu gerakan itu saya ambil 3 sampai 1 minggu untuk menghafalkan gerak itu. Nah, begitulah caranya dia mengajarkan saya, sehingga badan saya merasakan juga bagaimana seharusnya gerakan-gerakan dari legong saat itu. Nah, Ketut Maria saya kenal sendiri karena saya diajak ke sana oleh Pak Wayan Rindi. Setelah ada murid-murid kami yang datang dari Jakarta yang ingin tahu Bapak Ketut Mario dan kita pergi ke Tabanan. Sering saat-saat itu tidak berjumpa dengan Bapak Mario karena dia sering keliling juga mengajarkan sambil ke desa-desa dan berjumpa. Terakhir saya berjumpa dengan dia, saya diajarkan juga kebiar duduk dan diberikan panggul dan saya diajarkan untuk menari kebiar duduk. Yang di Badung juga terkenal namanya Bapak Lutring dari Kuta. Dia tokoh legong, dia pencipta gening-gening legong. Bersama-sama dia sama Pak Nyoman Kaler menciptakan tari Panji Semerang di Geladak dan Candremetu di Pemogan. Akhirnya di depannya berbeda, tetapi akhirnya menjadi satu. Setelah ngumbang ketiga, kok bisa sama persis? Walaupun gendingnya Pak Lutring itu beda dengan gendingnya Pak Nyoman Kaler, itu ada masih kaset-kaset yang sekarang masih ada warna-warna tabuhnya Pak Lutring yang beda dengan Pak Kaler. Nah, setelah itu, setelah saya di Kokar sudah kelas 1, kelas 2,
di sana sudah membuat tari Jayaprana dan Bapak Merdana yang datang dari dari Buleleng, Kedes ya. Dia mengajarkan kami Panawan, kan saya kan bahannya Semangon. Lagi penting Pak ya Semangon, mama beli. Apa kata dia menciptakan tari kekebiaran juga, tetapi tari gending-gending kebir becak gitu diambil dengan nama suling juga dia, karena dia pernah katanya belajar. Nah, saya kan namanya apa daripada ngoyong sih gimana banget sih. Cek mendes harganya bukan cuma 100 kali ya. Udah amat harga ya. Adik mahasiswa mohon di-mute ya supaya narasumber tidak gini terputus pembahasan beliau. Terima kasih. Lagi Julian. Ya. Di Kokar juga saya kenal dengan yang diajar sama Pak Wayan Brate. Di kelas 2 itu saya sudah diajarkan kebiar legong yang paling panjang yang dia bisa. Belajarnya 6 hari penuh, pagi dan sore, dan kita diberi kesempatan untuk menari di Tegal. Jadi saya berempat waktu itu, saya sendiri dan Agung Bakti, Padmini dan Dayu Kartini. Jadi kami sangat berbahagia sekali diajar sama Pak Brate. Mengapa begitu? Karena dia selalu menekankan tekanan-tekanan gending, kecek-kecekan riongnya itu supaya pas dengan tari. Nah, disitulah kami bisa merasakan bagaimana kuatnya peranan gending kalau bertemu dengan gerakan yang pas itu sangat memuaskan penonton dan memuaskan juga bagi saya sendiri. Bapak Brate juga menciptakan tari tani saat itu, tari tani, tari Yudapati, tari kupu-kupu, yang juga kupu-kupu itu diambil dari kupu-kupu yang lama, ya, yang bersama Pak Rindi. Terus tari pendek juga di sana diolah gendingnya dan penarinya ditambah lagi 1, jadi penarinya jadi 5 orang dan membentuk satu komposisi. Saat pendek pertama diciptakan memang belum ada komposisi, ya, jadi di situ dikembangkan. Kita sangat berterima kasih juga karena sangat penting sekali, karena kita seperti selalu lapar ingin tari-tari yang baru. Saat sudah bisa ini, pengen lagi siapa yang bisa menari ini, kita pergi ke sana untuk belajarnya. Nah, salah satu juga pencipta tari itu muridnya Pak Kaler, namanya Inyoman Ridet dari Kerobokan. Di Kerobokan juga banyak penari-penari pintar yang diajarkan oleh Pak Inyoman Ridet. Nah, dia menciptakan terus tari tenun dengan Iwayan Likes dari Gaji dia. Gaji dan Kerobokan menjadi satu, membuat satu tarian namanya tari tenun. Tari tenun ini sempat terkenal sekali juga sampai saya sendiri diajak oleh rombongan Jakarta dari Buleleng pergi ke Kongres Kebudayaan kedua di Cipayung, Bogor. Jadi kesempatan itu sangat berguna dan masih tersimpan di dalam hati saya. Saya ketemu dengan Ibu Menak di sana dengan beberapa penari saat itu, walaupun sekarang mereka sudah tidak jadi penari, ya, saat itu ada 6 orang, 3 dari Denpasar, 3 dari Jagerage. Nah, itu yang menyebabkan mengapa saya sangat dekat dengan teman-teman yang ada di Buleleng.
Nah, Seniman Seniwati muda tahun 80-an muncul di sana Pak Wayan Dibye. Dia menciptakan tari Manuk Rawa, Puspawarsti, Legong Abimanyu, Jaran Teji, Silinanya. Dan saya sangat senang menarikan semua tarian-tarian yang ada yang diciptakan Pak Dibye. Selalu murid-murid saya ajarkan supaya mereka tahu beda-beda daripada sesaluk tari, karakternya. Itu sangat penting bagi pengembangan jiwa penari itu sendiri. Juga tumbuh itu lahir juga teman saya, adik kelas saya, namanya Gusti Agung Ngurah Suparte, yang sempat menjadi kepala sekolah di Kokar. Di sana saya sering berdiskusi dan di kesempatan menciptakan tarian baru, saya juga diberikan kesempatan untuk menciptakan tarian-tarian yang gendingnya Semar Kebulingan. Jadi saya bekerja sama dengan Pak Sinti, ada saya bikin tarian dari PKK, seperti PKK. Nah, itu waktu itu kita memakai sumber dari gerak-gerakan sedang latihan menyanyi, sedang memasak, sedang berhias. Jadi kita tambahkan gerak-gerak yang dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, Ibu Swasti Pandep yang dulu juga bekas murid saya di Kokar, tetapi beliau sangat cekatan dan pintar membuat tari-tari kreasi baru seperti tari Blibe sewaktu dicoba ke seniman muda ke Jakarta, Cendrawasih, Sari Saraswati, Siwonata Raja, Sekar Dakat, dan Puspanjali. Itu semuanya bekerja sama dengan Bapak Nyoman Winda, jadi pasangan yang harmonis sekali, dan saya sangat kagum. Dia menciptakan pakaian-pakaian model baru seperti rok, seperti dan mekak di atasnya tidak sabuk seperti dulu, sudah berkembang warna dan bentuk-bentuknya sudah pada baru. Nah, itu ada Pak ini Kijang Kencana ya, yang paling terkenal itu juga waktu itu yang diciptakan oleh Gusti Agung Ngurah Suparte. Dia juga menciptakan tari Sri Kandi, dan saat kami berangkat ke Eropa dan saya sendiri penarinya itu tari Bendego Duyung, dan saya sendiri menjadi duyungnya sama Pak Mundre. Pernah jatuh kisah-kisah di lantai, dikira tari itu memang tariannya. Memang saya waktu itu tidak bisa bangun, saya gerakkan ininya ekornya, sampai orang itu terkagum-kagum melihat, padahal itu salah jatuh. Jadi kita di jatuh itu membuat gerakan yang seperti ikan yang menggelepar-gelepar, yaitu makanya tari itu sangat terkenal juga, dan juga sampai dilihat juga di Bali, karena spesial itu tarian itu dibuat untuk dibawa ke Eropa. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit bekas penari Truna yang saat itu tahun 2004. Ini kita menari di Gamelan Semara Ratih. Ya, apakah sudah terlihat dari sana, adik-adik? Dereng, Bu, dereng. Belum Dereng, masuk, belum.
sampun. Musiknya hilang, Ibu. Iringannya hilang, Bu. Ampunan di mute, Ibu. Ibu Arini.
Ye. Ke Bima Jaya sudah lama sekali itu waktu itu saya berumur 61 tahun ya. Dan saat saya menari di apa namanya Pak Agung tahun 8 bulan saya ikut di tahun 69 dapat juara setidaknya dari Jayanya. Nah itu terus saya disuruh menari Truno saja sampai ada tari Truno yang paling panjang, tapi setiap banjar itu beda-beda. Jadi yang bisa cuma saya, jadi saya keliling menari itu. Ya begitulah, saat itu susah mencari penari yang banyak seperti sekarang. Mohon izin nih Bu, suaranya Bu, Bu Arini, Swastiastu tuh Haji. suaranya kecil. Ini kenapa ya tuh? Niki masih buat laporan sama ngurus kuliah umum. Suaranya kecil Ibu Arini. Ye. Anika mungkin kan kantun dari kekebiaran yang patut kita masih lestarikan. Yang harapkan juga adik-adik para mahasiswa nanti kalau menjadi guru itu jangan dilupakan. Oh, untuk aja basurnya gini itu Mas. Masih nih cuman udah kemarin kan diajukan di jurnal. Kalau untuk di konten di website jadi harus dipikir harus diulas ulang nih ke dibahasakan ulang, disederhanakan gitu. Dari umpamanya punya kursus gitu diusahakan untuk kita mengingat-ingat dan perkembangan Truno Jaya aja sekarang saya bingung. Ini itu tapi mungkin kapan nih kok harus tuh soalnya tiang masih sampai Oktober nih masih lumayan padat nih ke di kampus. Jadi kesimpulan di sini perkembangan Kentan. Ini nanti tiang coba gini kan pointernya dimuntung ambil kopas yang mana memungkinkan untuk biar nggak terlalu berat bahasanya kan. Ingat nanti gininya laporan utuhnya akhir Oktober baru bisa dikumpul nih ke Arjabasur karena masih proses semua Ibu atas pemaparannya tadi. Itu merupakan perjalanan yang sangat panjang dari awalnya dari Legong sehingga menjadi kekebiaran. Perjalanan yang sangat panjang dari Bali Utara sampai ke Bali Selatan. Bagaimana kekebiaran ini diawali dari Legong, kebiar Legong sehingga berkembang di Bali Selatan sampai menyebar dan banyak tari-tari kekebiaran yang sudah sampai sekarang bisa adik-adik mahasiswa lihat bagaimana tari kekebiaran itu yang sekarang boleh dikatakan seperti apa Ibu Arini sampaikan. Ada beberapa sebelum ada beberapa hal pertanyaan yang akan disampaikan oleh adik mahasiswa. Tolong dibuka kameranya, Dek. Ibu tuh gede serana. Tolong dibuka kameranya biar bisa dilihat.
Iputu Gede Serana dulu, nanti untuk Tri Rai sebentar. Silakan Iputu Gede Serana. Ibu, wonten pertanyaan iki waktu disilakan. Tinggi terima kasih Ibu Daya Trisna untuk waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Iputu Gede Serana Astasidi dari mahasiswa semester 5. Ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Arini. Terima kasih Ibu atas sharingnya, sangat luar biasa sekali untuk menambah ilmu, terutama untuk saya sendiri. Di sini saya ingin bertanya bahwa Ibu Arini tadi mengulas bagaimana perkembangan kebiar legong yang berada di Bali Utara sehingga tenar dan sampai pada daerah Bali Selatan, yaitu Denpasar dan Badung. Nah, semenjak perkembangan itu, apa saja yang Ibu Arini dapatkan sebagai pembelajaran ke depannya terkait dengan perkembangan tari kebiar legong? Mungkin di sini saya sudah menonton dan sempat belajar terhadap tari kebiar legong, dan mungkin Ibu Arini bisa memberitahu kenapa di kebiar legong nike wenten gerakan jauh dan bebarisan seperti nike. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut Ibu, terus. Yang belajarnya bukan di Buleleng. Kirang keras suaranya Ibu. Apa tuh? Kurang keras. Izin keluar dulu, katanya mau dikeraskan sedikit. Oh, sinyalnya. Lunas suaranya. Mungkin masih ada kendala. Ibu, halo, Ibu, nggih, suaranya sampun, nggih. Apa yang saya bilang Tadi untuk yang kebiar legong kenapa ada Oh iya. baris? Nah setelah kesempatannya Ibu renang ke Buleleng, menari di Menganyali, Menyali. Itu legong pertama yang menari di sana di Menyali. Berkembanglah ini agak tari kebiar Truna itu menjadi kebiar legong. Dan di sana terakhirnya ada tari jauh dan tari baris, itu seperti penambahan saja sebenarnya. Tetapi ada yang tidak berisi gerakan itu karena potongan seperti Truna Jaya saja ada beberapa macam kan gitu. Ada yang sampai pengecet kedua ada, setelah itu baru pengalian pemuputnya juga ada disambung lagi nih, lagi jalan terus jalan saja. Ada yang pada jeret sampai beberapa kali ditambahkan di belakang karena Pak Berato itu di Denpasar itu memilih sekarang yang mana padet ini cocok timpal ada niki gerak niki genten. Sering dia berkata begini, lantang jokolo ya sinyak cocok mai genten ampun. Tapi yang di kesempatan itu diajarkan juga Ibu Kasning yang ajarkan saya untuk trik kuntirnya. Tapi cuman duduk saja, cuman gamelan kuntir saja ada, tapi tarinya tidak begitu ada gitu. Makanya saya igal kuntir cuman duduk saja di pengawaknya, dia cuma leak-leak saja. Itu sepertinya kesempatan untuk istirahat untuk penari. Karena yang 4 panjang itu sudah melelahkan sekali. Jadi tari jauh sama bebarisan itu sebenarnya seperti begitu. Tambahan saja di belakang waktu saat belakang karena masuk igalan itu tari baris itu ditambahkan lagi kepada Truna.
dia hanya punya bahannya truna. Ada danginjung, daunjung, ya Wiranjaya, itu beda-beda sedikit saja. Itu juga begitu, saling tiru mereka di sana. Jadi yang gerakan jauh baris itu memang datang dari selatan memang. Tuh. Jadi tambahan saja adik siapa tadi itu? Ya, jadi tidak apa namanya? Alurnya itu sudah sedikit hilang, tapi masih dia punya, karena dia senang Pak Wandres itu menambah-nambahkan lagi apa aja igal teke yang berdeka di Truna bahan ya cuma Truna, dan kalau di Denpasar kan igal raga igal kuntel air legang kuntel ya ada Samaranda air raga legang Samaranda, dia punya jalan khusus untuk kuntel, untuk Samarandana, untuk pelayon lasam dan lain sebagainya. Kita bedakan walaupun pakaiannya sama. Tetapi kalau di Singaraja, Trunajaya inilah bahan yang paling subur, ditambahkan macam-macam gerak itu. Saya sendiri pernah dipayasin sama Pak Wandres, itu kesempatan saya sangat baik sekali berjumpa dengan beliau. Nah itu seperti saya bilang tadi, saya diajak bergabung di sana di Buleleng itu. Saya baru tahu agamnya sana bagaimana, cara-caranya ladat bagaimana, itu beda dengan di sini. Saya belajar dan cara yang di Buleleng. Makanya karena saya hanyut di sana, ikut bersama-sama dengan mereka, pulang ke Denpasar, lagi kembali gerak saya di Denpasar, saya pakai begitu. Gitu, Dek. Terima kasih sekali dengan pertanyaannya itu. Gimana Ibu tuh Gede Serana, apakah sudah cukup Nika paham? Sampun paham Ibu. Terima kasih Ibu Arini dan Bu Gayu. Niki ada dari mahasiswa Tri Rai. Waktu kami persilahkan. Ini Bu, Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama Tiang Tri Rai dari program studi tari semester 1. Saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu Arini. Tadi kan Ibu Arini sempat menyatakan bahwa pernah belajar tari kebiar duduk secara langsung ke Pak Mario. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan gending tari kebiar duduk yang pernah Ibu pelajari dulu dengan gending atau gamelan kebiar duduk yang saat ini, khususnya gaya bebarengan? Karena waktu ini saya pernah mendengar rekaman gending kebiar duduk dari Skogong Pangkung, ciptaan Bapak Wayan Gejer dan Bapak Wayan Sukre. Sekian Ibu. Ya, memang pada saat itu di Tabanan juga banyak pencipta kebiar juga ya, seperti Pak Begegnya itu, terus teman-teman yang lain itu memang dikembangkan. Pertama kali memang Pak Mario yang mengeluarkan, tetapi yang membentuk susunan tari itu, strukturnya itu bukan Pak Mario, itu anak agung dari Penebel, Gorake. Itu saya pernah mengajak penari, tokoh-tokoh penari kebiar duduk dari Denpasar, saya ajak ke sana supaya dia bisa melihat bahwa duduknya kebiar duduk Tabanan itulah yang betul. Kadang-kadang di Denpasar lututnya terbuka, di belakang tertutup. Sebenarnya kalau di Tabanan lututnya tertutup, di belakang terbuka. Itu sangat beda. Menaruh berat badan itu sangat beda. Lebih gampang kalau yang di Tabanan itu. Makanya Ngurah Rai, Pak, beberapa orang yang sedang belajar di Denpasar, Pak Sutapa juga waktu itu saya perlihatkan ini Gung Rake, beginilah ininya, jangan melihat sesudah di Denpasar beda sekali. Nah, supaya mereka tahu bagaimana gendingnya bedanya, tabuhnya beda. Dan di sini kan disebutkan itu gending pelayon. Gending pelayon artinya nah, seperti begitu. Di sana kadang-kadang putusnya itu seperti lamatnya ada, gitu, cepatnya ada, kelihatan sekali. Kalau di sini kan masih mirip-mirip ya, cepatnya tidak terlalu cepat, lamatnya tidak terlalu lambat. Itu saya saat itu
melihat seperti ngelung, saya rasa kalau orang di sini bilang ngelung gending nih begitu, sangat adanya seperti putus dulu baru lagi. Tapi kok dalam pembawaan itu saya senang juga melihat karena dia tidak diam, dia punya kreasi sendiri seperti memutar tangannya lebar-lebar, mengecil dan membuat agam kanan atau kiri itu sangat gampang, sangat apa namanya ya, simple gerakannya tapi indah gitu. Itu deh. Memang beda, ada yang beda gendingnya dengan sekarang beda dulu. Ya. Iya Ibu, ingin bertanya lagi sekali Bu, dadas mungkin. Ya, silakan. Ibu, untuk masalah posisi duduknya Nike, kan apakah Niki wenten kebebasan karena waktu ini yang sempat lihat juga perbedaan posisi duduk, misalnya Gusti Ngurah Rake dari penebal dan wayang sampai ke posisi duduknya kaki kiri menjadi tumpuan, sementara itu Bapak Mario dan Pak Wayang Rindi kaki kanannya menjadi tumpuan. Apakah Nike ada kebebasan atau harus kaki kiri tumpuan atau kaki kanan? Kita nih Bu, terima kasih. Saya kira itu boleh saja, karena Pak Rindi waktu itu kan dia loncatnya seperti loncat-loncat biasa, dia bisa loncat badannya bagaimana, dia ngolah badannya itu supaya seringan itu saya pikir susah juga itu. Saya enggak pernah Pak sampai ke sana, hanya waktu ya sudah keluar darah aja sudah takut lihat kan, kalau setiap mulai itu pasti ada keluar darahnya dulu sampai bubul dulu kakinya baru bisa kan begitu. Dan setelah sampai di Denpasar pantat dan ininya sudah beda, tidak bisa lagi melakukan itu, harus dijaga keringanan badan itu untuk dari kebiar duduk itu. Dan latihan kaki itu memang sangat sulit itu, karena berjalan dengan jari-jari dan punggung kaki itu sebenarnya sulit ya, tapi karena laki-laki itu lebih kuat memang dari wanita, dia kelihatan bisa lebih bagus. Dan loncat pun sekarang banyak yang sudah pintar-pintar kan, waktu ini ada kebiar duduk yang 3 orang itu kan sampai meloncat dikembangkan lagi tarinya. Udah Dek. Iya Ibu, semua sudah sangat lengkap sekali. Iya Bu, semua banget. Suksema Trirai. Ya, nah seperti apa yang disampaikan Ibu Arini bahwa terkait dengan teknik dari menarikan tari kebiar duduk itu ada pada pertama keringanan tubuh, teknik gimana caranya waktu di bawah nyereksek dengan kaki yang sampai seperti itu, meringankan tubuhnya sehingga bisa loncat sambil duduk sekalian. Nah itu perlu trik-trik yang memang benar-benar harus dipelajari dengan baik sehingga menjadi penari yang memang profesional untuk menarikan kebiar duduk. Kan Ibu nggih? Perlu kerja keras sampai akhirnya mereka benar-benar bisa menjadi seorang penari kebiar duduk yang memang profesional. Selanjutnya Niki banyak yang angkat tangan. Yang lanjut ke Wardi Kusuma. Masih ada enggak Wardi Kusuma? Wardi Kusuma yang angkat tangan. Wardi Kusuma. Ada enggak Wardi Kusuma? Oke, kalau tidak ada lanjut ke Bagus Restu yang angkat tangan juga. Bagus Restu. Bagus Restu. Tidak ada Bagus Restu yang angkat tangan. Kemudian Kadek Indah Cahyaningsih. Banyak yang angkat tangan, ini kemana? Halo adik-adik. Kadek Indah Cahyaningsih ada. Kemudian Dian Maharani juga yang angkat tangan. Ibu kasih kesempatan ya untuk adik-adik mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih narasumber kita yang memang profesional di bidang tari, baik itu tari
mulai dari pelegongan hingga kekebiaran, kreasi kekebiaran. Mungkin ada enggak dari adik-adik mahasiswa masih? Kalau tidak, mungkin dari Bapak Ibu dosen yang ikut atau join bisa. Ada tidak? Oke, sambil menunggu Ibu berkaitan dengan tari kreasi kekebiaran ya, yang diawali dari seperti Ibu katakan tadi dari legong kebiar legong di Bali Utara sampai ke Bali Selatan menjadi kekebiaran, ada tidak? Nah, ketika Ibu menari dari latihan menari dari tahun 1960 yang saya belum lahir waktu itu, Ibu sudah bisa menari seperti sampai sekarang ini masih sehat dan kuat untuk menarikan tari kebiar Trunajaya, Ibu. Ada tidak sepertinya itu mengalir sendiri ketika Ibu menari, tapi memang ada keinginan dari orang tua muruk ngigal. Nah, apakah begitu? Apa memang keinginan Ibu seperti belajar sendirinya, ingin saya menari? Mungkin Nika Duman, Ibu, sambil menunggu mungkin nanti dari mahasiswa. Terus? Nah, Nika tuh dawag Iwayan Rindi mengajar dari Karangasem, dari Manuang, dari Belkar Tangkring, datang ke rumah. Itu saya melihat saja, belum boleh belajar, tetapi dalam otak saya sudah kerja itu. Terus saya ambil adik saya, terus saya pegang-pegang, terus Faid ke sana, Faid ke sini, dan Bapak Rindinya melihat saya melakukan itu, dan dia bertanya, gimana tuh mau jadi guru? Tanya begitu. Ya Pak, seperti Bapak gitu ya. Kalau dulu Bapak latihan, kamu harus latihan, kalau jadi guru gurunya bisa dulu. Saya pikir dia tidak belajar, saya melakukan seperti itu. Dan saya coba-coba aja karena pikiran saya sudah bisa dalam pikiran saya. Nah terus saat itu dia menekankan kepada saya, nanti kalau sudah kelas 1, jadi pemuruk gitu. Saya bergabung waktu itu dengan murid yang dari Bedulu, keduanya dari Belangsinge. Saya bergabung melatihan dengan mereka dan akhirnya saya bisa di kelas 3 SD itu saya sudah menarikan condong gaya Pak Rindi zaman dulu. Sekarang saya sudah revitalisasi lagi lagunya, saya minta tolong dengan Pak Suwanda supaya lagu itu dibuatkan saya dan saya sudah rekam. Itu menjadi kenang-kenangan saya. Tarian condong yang kuno itu saya masih simpan sekarang. Dan beberapa kali sudah saya turunkan kepada anak-anak untuk menarikan di tempat-tempat yang ngayah seperti itu. Nah, itu keinginan itu memang sudah ada. Karena disuruh belajar itu saya serius sekali. Begitu saya buang tas, saya langsung latihannya Mak Kait latihan. Setelah saya sudah bisa menari sedikit legong aja waktu itu sama condong, apa yang Semerang, Margapati, itu saya lakukan di Kebiar Angklung di Banjarpande. Saya dijadikan penari di sana. Nah setelah itu saya bertanya sama bapak saya, ada namanya tari Demang Miring, nyen bisa po di nak melajah gitu dia. Terus diantar saya ke rumahnya Jero Puspa. Waktu itu dia sudah masih di Tegah Kuri di rumah asalnya karena pulang dari Puri sebentar berapa tahun dia lagi kembali ke Puri dan punya anak Poyogo langsung gitu. Jadi ininya kesempatan saya belajar sama Jero Made itu sangat senang, saya juga selalu berjalan bagus karena kita dari kecil itu Ibu Jero Puspa seperti kakak kelas saya, diajar Pak Rini juga gitu. Jadi kita kembali lagi nostalgia masa-masa kecil itu. Dan di tahun 57 kan saya disuruh mengajar ke Karangasem karena putri-putri Raja Karangasem itu mau belajar menari.
dari gurunya masih anak-anak juga, saya masih SMP, dan saya bilang kengken ngajen jangan ngajen kayak madu kamu bapak ngeloin kamu terus dijanjikan begitu, tidak pernah dilihat ke sana. Setelah bisa dia melihat murid saya, dia bilang kan bisa udah jadi guru gitu dia. Itu sangat mengembirakan hati saya, walaupun ada beberapa saya kurang mantap selesai murid saya itu sering sisiannya ditekan ke belakang, terus kepalanya kadang-kadang didongakkan. Dia belum paham sekali semua itu gerak itu, tapi menurut dia saya sudah jadi penari anak-anak saya itu termasuk itu Agung Ayu Harini. Itu waktu murid saya itu waktu itu dia kelas 5 SD, saya SMP. Jadi itulah kenang-kenangan saya yang sangat itu memupuk ke keguruan saya, karena mereka belum sama sekali bisa sampai dia bisa. Itu usaha saya luar biasa sebenarnya. Pengalaman yang luar biasa Ibu nge. Ketika memang saat itu belum tahu guru itu seperti apa gitu. Tapi sudah mencari-cari jalan sehingga Ibu bisa murid-murid zaman itu tahun 57 Ibu, yang Ibu lahir tahun 40 sekian, sudah menjadi seorang guru yang sampai sekarang Sungkara tetap sehat Ibu, dan masih tetap semangat sekali, energik. Ini bagi adik-adik mahasiswa ini penting sekali dicerna kembali ya, bagaimana sih Ibu Arini seorang narasumber ini yang profesinya dari awal belum mengetahui sebagai guru sehingga menelurkan, kalau dilihat mungkin sudah ribuan Ibu murid-murid Ibu, sehingga sekarang Ibu sampai mempunyai Sanggar Warini yang tidak boleh dikatakan semuanya orang mengetahui, sekian ratus murid yang ada di Sanggar Tari Warini Ibu. Biar tidak saya banyak sekali memberikan tambahan ulasan, ini ada lagi dari Gede Serana nanti yang nyusul, ini ada Dewi Karyasih Dumun. Silakan Dewi Karyasih dari mahasiswa. Dewi Karyasih. Aktifkan kamera. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit ya Bu ya. Dalam menarikan tari kekebiaran itu kan identik dengan power yang kuat. Nah, seberapa batas sih power yang kuat itu dalam menarikan tari kekebiaran supaya nantinya gak ada yang terlalu power itu jelek juga, agak ada power itu jelek juga. Nah, seberapa sih power yang bagus dalam menarikan tari kekebiaran, khususnya tari Trunajaya, Bu? Terima kasih. Terus Ibu. Sebenarnya ya saat saya belajar, dia masih muda itu, memang sepower apa bisa waktu itu. Dan setelah kita melahirkan, setelah lebih tua itu, powernya itu kita persiapkan pada waktu power. Jangan dipakai seterusnya. Waktu itu kita santai, kita senyum. Waktu power kita kasih power gitu. Jadi kita bagi tenaga kita dan ditempatkan mau di mana dikeluarkan. Jadi yang disuruh betul-betul kita kasih ini tenaga. Mengapa tidak ya, umur 61 itu saya masih rasanya masih bisa ya, walaupun tidak sebagus masih muda. Ya, pokoknya kita dari mata terus sampai ke kaki itu semua dikasih energi. Itu sebenarnya kita poinnya itu dari niat, dari sana, dari hati dulu niatnya ada, terus baru dikirimkan ke anggota tubuh yang mana. Sudah berbagi mereka karena sudah saking latihannya banyak, jadi merasakan pengolahan tenaga itu sudah matang itu. Kita bisa saja mengeluarkan itu. Kemarin ini sudah umur 78 ini saya juga menari di Ubud ya, untuk teman-teman yang di Jepang itu virtual sebenarnya. Itu kok saya disuruh Trunajaya tuh tempe nyidang tuh. Begitu saya menari ada juga tenaga datang begitu. Karena niat saya itu di waktu lemuh ya, lemuh raga barang kurangi tenaganya, jangan dipakai
terlalu boros gitu. Yang begitu rasanya berbagi dengan badan sendiri dan dicokor jang tapi dijal makin kinten taruh di sana. Jadi adik itu tidak kita perlu selalu berenergi terus. Jadi bisa dibagi waktu apanya, kita tetap jaga agam tetapi tenaganya dibagi begitu, tidak terlalu kuat di sana gitu, Dek. Ya, ada siapa tadi tuh? Nggih, Bu. Ya, ya, Dewi Ya, Karyasih. nggih, Bu. Sudah mengerti. Terima kasih, Bu. Nggih. Oke, Mawali. Ya. Lagi siapa dari adik mahasiswa ada? Ya, belum. Niki dari Ibu Desiari. Ibu Desiari dari dosen. Ibu Desiari. Enggak. Ibu Desiari. Komang Sri Devi Widyase. Nggih. Ini Komang Sri Dewi Widyase. Ada bertanya? Nggih, kalau tidak, nggih sambil menunggu Ibu ya berkaitan dengan pengalaman Ibu yang sudah tentunya pengalaman paling berkesan Ibu tadi yang dengarkan ketika Ibu menari duyung. Tapi duyung yang ketika jatuh sebenarnya tidak seperti itu. Nika kan perlu improvisasi seorang penari ketika dia di tengah stage, Bunge. Rika walaupun bagaimanapun dia itu ketika jatuh, biar orang itu tidak mengetahui bahwa oh tidak benar loh ini, tapi kenyataannya Nika membuat Ibu mendapat aplaus bahwa memang gerakan duyung itu seperti itu, menggelepar-gelepar, padahal itu sebenarnya tidak. Nah, bagaimana Ibu menyiasati ketika begitu jatuh, Ibu bisa improvisasi langsung bahwa saya ini tampil loh, pentas loh. Mungkin Ibu bisa jelaskan tentang pengalaman-pengalamannya, Ibu. Ini terima kasih, Dawang Nika. Lantainya sedikit basah juga. Jadi karena kainnya itu kan menciut ke belakang ke turun. Jadi seperti sepan gitu. Kalau kita mau berdiri saat itu kan harus lututnya dulu. Tapi karena lutut dan kaki saya gerakkan terus seperti itu dan badan saya juga menggelepar-gelepar seperti jeleknya itu kena di tanah nih kok. Bagaimana ekornya bergerak, kepalanya bergerak yang sesuai dengan ininya. Saya dengarkan musiknya juga masih menunggu. Si Mundra mau mendekati saya, membangunkan saya tidak boleh tangan, jangan sentuh saya. Saya bilang, saya berusaha, masih takut ceritanya sama meneganya begitu. Itu dah besok-besoknya kok tidak ada tarian jatuh. Jadi saat itu dari kota ke kota itu kan kadang-kadang penontonnya datang lagi melihatnya begitu. Sampai dia bertanya sama saya bilang saya waktu itu jatuh dengan bikin itu, tapi bagus sekali itu kok geraknya seperti menggelepar, ikannya menggelepar begitu. Ya begitulah, kita tidak akan menyiapkan diri akan jatuh gitu. Artinya begitu saya keluar tenaganya terus sampai menggelepar begitu, sangat bagus dilihat sama penonton gitu. Saya Ibu Warsiki waktu itu ada 3 orang, jadi yang lainnya sudah lari keluar, saya masih di dalam klinyut-klinyut. Nika pun trik-trik ketika di dalam stage atau panggung ketika ada hal yang memang tidak disengaja tapi akhirnya membuat bahwa begitu bagusnya Ibu bisa mengekspresikan dan improvisasi sehingga tarian itu jadi seolah-olah orang tidak mengetahui bahwa itu adalah boleh dikatakan kecelakaan di stage, Ibu jatuh yang memang harus menggelepar-gelepar seperti ini. Niki lanjut lagi
karena belum juga ada yang ini dari adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang ikut dalam join hari ini, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit bagaimana Ibu dalam memberikan di kursus Sanggar Tari Warini yang begitu sekian ratus orang yang sampai sekarang masih tetap eksis, Ibu. Bagaimana trik-trik Ibu sehingga sanggar ini masih tetap ajak sampai sekarang, Ibu? Enten nyangge, durus. Kan setiap zaman berbeda tuh. Setiap zaman, setiap anak sudah kecil itu sampai besar tuh kayak apa itu sudah beda ini. Kadang-kadang penampilan atau ini saya untuk mereka bisa menarik waktu saya menari, waktu saya ajar, saya juga ajak dia seperti tapu karanam namanya untuk menyambung otak kanan kiri itu supaya bisa menyatu, tidak ingat yang di rumah tadi yang sedang sakit, sedang nangis, sedang ngambul di rumah itu dengan memegang telinga itu ya, membuka telinga terus kita jongkok sambil bernafas itu dari Betara Gana yang punya gerak itu namanya tapu karanam dari India sebenarnya, tapi pernah diumumkan oleh Ahok itu di TV. Itu ternyata itu juga diberlakukan untuk menghukum murid, tapi begitu dia habis dihukum merasa energinya bertambah begitu. Itu saya lakukan hanya 11 kali turun sampai jongkok itu sambil menghitung, sambil bernafas, mengeluarkan nafas, memasukkan nafas. Nah, setelah itu kita afirmasi juga. Itu saya ambil dari guru-guru saya dari meditasi, saya sehat, saya cerdas, penuh cinta. Jadi begitu dia menyentuh saya sehat dan menyentuh otaknya saya cerdas, itu dia sudah afirmasi dirinya sehat, cerdas, dan penuh cinta. Setelah dia bilang cinta, pasti dia tersenyum. Kalau belum dia tersenyum, saya paksakan untuk dia tersenyum. Ayo kita tersenyum. Sampai dia merasa happy sekali, baru kita mulai. Jadi itu baru saja saya mulai kasih itu, karena anak zaman dulu dengan sekarang itu sudah beda, sudah perhatiannya beda. Jadi anak-anak yang di sini sekarang yang kelas 6 itu kadang-kadang dia diri sendiri, kalau tidak saya ajar pun kalau dia mau nari sendiri, dia memilih, saya memilih ini, putarkan dirinya. Saya mau Wiranjaya, dia putar Wiranjaya. Saya silahkan dia mau milih tarian yang mana dengan pilihan yang bersama-sama begitu. Setelah itu juga saya perkenalkan dengan gerak-gerakan lain. Saya kenalkan ada Bu Madewida di sini. Dia pasti dia belajar gerak-gerakan yang beda dengan tari Bali, dengan suara gending yang membuat semangat. Itu biasanya mereka akan semangatnya timbul lagi begitu. Jadi 2 jam itu bukan waktu sedikit. Jadi waktu banyak mereka bisa berbagi dengan teman-temannya. Mereka sangat solid itu bersama-sama. Jadi kita dipertemukan awal, pertemukan di akhir, kesan-kesan apa kita beri kepada mereka itu sangat penting dibawa pulang supaya mereka sampai di rumah juga memeluk ibunya dengan cinta begitu. Begitu Dayu. Nggih. Niki pengalaman trik-trik bagaimana mahasiswa adik-adik yang ikut dalam kursus itu dari awal gerakan mungkin yang dulu anak-anak dulu berbeda dengan anak-anak sekarang. Yang sekarang itu mungkin lebih banyak anak-anak itu sudah terkait sama media-media teknologi sudah Ibu. Makanya ada trik-trik baru lagi. Bagaimana sih sekarang untuk anak itu biar senang menari ataupun yang lain sebagainya. Nah, niki wenten ada wenten pertanyaan Ibu yang bacakan niki. Om Swastiastu Ibu, perkenalkan saya Ayu Ningrum dari semester 1.
izin bertanya, apa motivasi Ibu pada saat dulu Ibu pertama kali ingin belajar tari dan sekarang bisa memiliki sanggar yang sangat terkenal? Terima kasih. Niki dari mahasiswa semester 1 Ibu. Iya. Oke. Iya. Sebenarnya trik-trik itu kan juga dari penonton. Ya, waktu saya dipilih untuk di studio di TVRI, kan sudah ada beberapa kali orang dipilih. Sebelum itu lagi diganti, dan setelah bertemu dengan saya kok terus 10 tahun saya pegang itu. Itu rasanya saya punya kiat-kiat untuk menarik seperti jangan yang paling susah dulu. Apa yang bagian badan yang mana yang paling penting saat kita menari. Jadi apa gerakannya yang mana, memimpin gerakannya, apa nama gerakannya seberapa, itu semua itu diperkenalkan dulu sehingga dia merasakan, oh ini enak menimping batis, kalau di beratnya masih di sana susah diangkat. Seperti itu kan, itu pengalaman pribadi, sangat pribadi itu sebenarnya. Saya tidak bisa siapa-siapa yang mengikuti cara itu atau tidak mengikuti, tapi sepertinya anak-anak yang disiplin itu untuk tari dasar itu akan membiasakan bagian badannya bergerak sedemikian itu namanya kebiasaan. Nanti sesudah dia biasa, dia tidak akan berpikir lagi bahwa saya capek gitu, karena dia berpikir kirut medes kok sakit sana kok gini, sudah berpikir otaknya gitu. Sekarang diajar dia seperti membiasakan gerak itu seperti gerak-gerakan supaya dirasakan tidak menyiksa dirinya begitu. Itu pertama juga yang penting. Jadi menyalut apa ini menjalan malu gerak bagian mana yang bergerak harus full kan begitu nih kan. Kadang-kadang anak itu tidak mau mengikuti yang agak malesan. Saya jadinya umpamanya kan beluang kayak kelih pada kutang nih kan. Asalnya harus kita niatkan belajar nih juga. Pangkitu kuni harus kita malu ragu kengken sakit nih malu kenten. Sudah biasa nanti tidak merasa sakit lagi karena kakinya sudah dibiasakan begitu seperti ini. Kan rasanya tuh. Itu adik siapa tadi? Ningrum. Ayu Ningrum, Ayu Ningrum ya. Itu kiat-kiatnya Ibu itu niat yang utama, niat belajar sehingga sampai sekarang Ibu masih bisa menekuni dan anak-anak didik Ibu Ring Sanggar juga sangat-sangat banyak sekali dan itu pun masih tetap eksis. Niat ya Adik Ningrum, tolong nanti itu adik semester 1 dilihat pengalaman dari Ibu yang dari awal yang belum ada guru sehingga sudah menjadi guru dengan mencari. Nah itulah kreativitas, inspirasi Ibu yang akan menjadi adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi Ibu menjadi panutan seperti Nabi, seorang penari maestro yang dari awal berkecimpung dari kecil sampai sekarang masih tetap menggeluti dunia seni niki. Kira-kira ada lagi Ibu ataupun adik-adik yang lainnya? Ada enggak dari adik-adik yang lainnya? Ya, sambil menunggu Ibu niki yes. Ada lagi yang ini juga Ibu. Nah, Ibu menari dari awal itu sudah mengetahui legong itu seperti apa, kemudian sampai Ibu berkecimpung di kekebiaran. Sambil menunggu, niki ada sudah masuk juga Ibu nanti untuk pertanyaan Tiang nanti Tiang bacakan dulu dari pertanyaan Dipa, mahasiswa niki Dipa, izin bertanya, sekarang ini semakin banyak terciptanya tari kekebiaran.
bagaimana pendapat Ibu dengan semakin banyaknya muncul tari kekebiaran, lalu ada juga yang misalnya tari kekebiaran itu digabungkan dengan tari rejang. Nah, punapi niki pendapat Ibu tari kekebiaran yang digabungkan dengan tari rejang, Ibu. Mohon Ibu kentangnya pendapatnya terus. Iya tuh, yang di tiang manahang nika tari rejang nika kan harus kelihatan ada keyakinan kepada Tuhan itu dulu. Kita di sana menarinya seperti Nabi Adani mengalir ya, terlalu sebenarnya itu keyakinan ininya pokoknya dulu. Terus sekarang karena banyak ada diciptakan rejangan yang model-model baru, itu juga masuk yang membawa kipas, saya lihat seperti ngubit sedikit seperti legong gitu. Tetapi kalau bagi yang tidak terlalu bisa menari Bali, itu artinya menari legong itu kelihatan aneh geraknya. Jadi tidak semua orang itu, saya pernah melihat niki di Pura Uluwatu ada seperti pengecet legong bede, ada gitu tarinya. Tapi kan di sana kalau mereka menari dengan keyakinan saja, tidak terlalu ngagem gitu, umpamanya seperti agam-agam legong gitu, kan sangat usuk kelihatan karena dia satunya percaya kepada itu dan geraknya itu tidak terlalu mengikat, jadi santai tetapi hidup dan mungkin diciptakan begitu. Sebenarnya tidak sih salah, tetapi kan aneh juga kelihatan. Kalau kita menari ngayah itu orang berjubel yang nonton, ada yang senang melihatnya, ada yang tidak. Artinya bisa jadinya kita perlu dalam saat itu yang keseragaman karena kita punya grup umpamanya ada 40 atau 20 orang itu paling tidak mirip-mirip di igal nih karena ragotan ngigal ampunnya raga ngigal di Jaban tapi penontonnya itu luar biasa, bukan tukang kritiknya juga banyak di sana. Jadi saya dengarkan dari penonton juga, tapi saya sebenarnya enggak masalah melihatnya itu kalau mereka bisa saja melakukan yang dimaksud itu, kan memang ada gerakan yang sulit, jangan seperti perlegongan umpamanya seperti itu jangan ditaruh di sana. Pilih saja yang seperti rejang renteng sebenarnya sulit juga itu, tetapi juga bisa secara gampang ya karena tidak dipastikan harus begitu ya, paling-paling mirip-mirip saja gitu. Ya, jadi saya tidak terlalu ini ya. Tidak setuju sekali tidak gitu, tapi saya karena melihat Nenike kita aturkan dengan sepenuh hati, dari hati dan dari gerak itu kepada Tuhan sebenarnya begitu. Itu lebih baik yang sesuai dengan gerak-gerakan rejangan begitu. Jangan asal memilih gerak yang sulit yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh penarinya. Kan nika beciknya kan itu. Suksema ini Dipa ya terkait dengan rejang kekebiaran yang ada rejang dipadukan begitu. Rejangan itu kan rasa syukur, tulus ikhlas untuk ngayah kehadapan Ida Sang Yang Widi, berbeda dengan tari kekebiaran yang memang untuk tujuannya untuk bali-balihan, berias secantik mungkin ataupun sesuai dengan karakter yang akan dibawakan. Kan seperti nikah Ibu, kalaupun menari rejang ketulusan, keikhlasan, ngayah untuk Ida Betara, tak Ibu, yang berkaitan dengan rejang nikah tidak mesti dipadukan dengan tari kebiar yang akhirnya aneh, rasa tariannya nikah seolah-olah seperti ditempel-tempelkan begitu saja untuk hal-hal yang memang kalau difungsikanlah kalau memang rejang untuk tarian ngayah ataupun khusus ke ritual, terus kalau yang kekebiaran untuk
ditonton bali-balihan silakan. Tak enten Ibu. Kira-kira ininya. Ada lagi kira-kira yang lainnya Bapak Ibu ataupun adik mahasiswa lagi? Niki ada dari mahasiswa teler Ibu. Tiang Risma Yuni ingin mengetahui tentang tari Teruna Gandrung. Nah, Ibu berkaitan dengan tari Teruna Gandrung pecah niki. Terus Ibu, yang tiang uning ne Teruna Gandrung nika ring pelihatan. Nika karena Pak Gandre itu ya pertama yang ini. Sepertinya juga di sana kan kepongahan gerak sebenarnya ada yang disebutkan memang Teruna Gandrungnya karena ada gerak-gerak yang sedikit mengikuti kebebasan di sana. Itu yang ditarikan oleh Dewayu Eka, Dumun yang pertama kali dia ininya seperti figurnya, strukturnya seperti Truno, persis seperti Truno. Tapi waktu digerakkan itu lebih bebas, dia lebih bebas dan lebih pongah gitu saya lihat. Sebenarnya bagus juga itu. Itu sebenarnya kan tergantung kepada yang menari. Tidak semua penari itu sama caranya. Dan Aryani pernah menarikan untuk saya, Aryani yang suaminya orang Amerika Dewi Aryani. Dan becek tu buat dia, ada nak lihat galang nanyik tu buat dia dan tidak semua orang bisa melakukan kepongahan itu dengan kelihatan bagus kan tidak, tapi dan kedak lazim depok kan Nena Dewi ini kan nak luang bani galang kan dijayakan melayu ke dia coba cara nak bebas ngigal tu penuh bani ke kan kalangannya yang melihatnya di pengosekan ke dan angkel yang doi gal kene kentet yang artinya pengalaman itu betul-betul sangat menarik bagi tiang kalau tiang melihat tarian baru, orang baru yang menarikan dan itu juga yang letaknya kapan ya kene itu ada yang mengusik ini jiwa saya juga kenten mendiang mirip ngigal kan yang bisa kenten tapi yang ngigal kendang-kendangannya Deworai niko ngeling dot luang sajan bantu ngigalan kedon kendangan yang di nak kenen cara badong niko tu yang kan bisa cara kelihatan si maju tindak-tindak niko cara peng dua tu buat yang ibadah gitu yang sing-singnya ya dodoan mentet nene para luang sebenarnya dapat tutne konyang kena kenten beragane nikah yang terkesan oh begitu orang mungkin gerakan kalau tidak bisa kita melakukan kok lucu jadinya kenten engkau seorang yang punya dia bikin kepongahan di situ pantas benaba luang depok yang terlalu kenanya jelek masih panggil dia kan menyentuh ini juga menyentuh perasaan juga itu. Kalau tarian bagus dilakukan terlalu jauh dari ininya dan masih becek kan ada standar yang harus kita lalui ke kepantasan dengan penonton ke pengder ke koren ngai ngigal kede ndas dan ngurus baju landas kita umpamanya seperti itu yang apresiasi semua tarian yang saya pernah lihat. Tapi dia akan masuk ke kena raga melajah kan yang dot melajah kan dan Kang Wang melihat saja kita tuh nggih suksema bagaimana ini nah ini lagi makeh kanton wonten pertanyaan Ibu sebelum nanti lanjut ke berkaitan dengan Teruna Gandrung ya ini mungkin terkait dengan pangus orang untuk ngabetang ya Ibu nggih. Pangusnya ngabetang sehingga mereka itu benar-benar bisa menarik luang yang ngabetang gandrungnya seperti ini, budohnya seperti ini pangus kalau ndak pangus umpamanya membawakan ya jelas mungkin aneh dadosnya
dan cocok kenten Ibu pangusnya untuk membawakan tarian Teruna Gandrung. Nggih, niki lanjut Dumon sarang pertanyaan yang lainnya Ibu. Kresna Riawan. Niki nah ada sesuatu yang dia ingin tahu, tips atau cara Ibu mengenai bagaimana cara pengolahan ngunde bayu. Niki ngunde bayu dalam menari tarian kebiar atau kekebiaran supaya tetap intens dan tenaganya terjaga. Karena banyak biasanya penari yang menarikan tarian kebiar atau kekebiaran itu ngos-ngosan tenaganya sehingga tariannya menjadi tidak terjaga tenaganya. Nah niki terkait dengan ngunde bayu Ibu, punapi teknik trik-trik Ibu sehingga orang menari itu sekali Ibu masih tetap bisa mempertahankan stamina sampai akhir menari Trunajaya. Tapi malah Ibu yang tadi sudah ditampilkan tariannya masih nyelahin Ibu menari gitu, seolah-olah nika teknik ngunde bayu Ibu seperti napi. Nggih, terus Ibu. Nggih, niki wenten memang kenten istilah ngunde bayu nika. Seperti jawaban yang sebelumnya nika, ten dados boros ken tenaga kan di mana kita tidak boleh boros, di mana kita pakai tenaganya disimpan dulu. Itu sebenarnya juga ada energi-energi yang harus kita keluarkan kan nih. Nafas nika terutama nafasnya kalau sudah lancar naik turunnya itu kan oksigennya juga masuk bagus. Kita kan perlu oksigen juga selalu, itu tidak boleh kita kekurangan dan oksigen. Seperti kita ngos-ngosan itu kan kekurangan oksigen dia. Perputaran nafasnya itu kita punya perputaran nafas yang sehat, ada yang yingnya itu keluarnya dari mana, masuknya dari mana, apa yang kita pikirkan dalam badan kita kan wenten gerak-gerakan yang menimbulkan energi seperti karena badan kita urat-uratnya itu kan nyilang di dalam badan gitu, nyilang ke dari kanan apa ke kiri, yang dari kiri ke kanan, ada memang sentuhan-sentuhan yang begitu disebutkan olahraga energi juga, itu bisa dipelajari. Terus setidaknya nih ke yang raga pesu nih kan ampun pengangkian malu-malu marah pesu pangpeno kan nambah bedek kan ampun kenyal kan jo pesuang tenaga dia asuk nak nih kan tak perlu sekali nih ke teknik nih ke ngunde bayu itu memang harus unde itu artinya ada masuknya ada keluarnya kan teratur nih ke makin mana dia tua kini masih yang udah ngigal legong ke kan ada yang dari Jakarta itu saya menari di dalam gelap dari Condong sampai Grudel nih ke yang ngigal kenten, bagaimana saya bisa ngigal setengah jam nih ke ngos-ngosan kenten. Nih ke dia heran sih, saya aja mengikuti dengan kamera saya ngos-ngosan katanya, bagaimana Ibu melakukan itu nih cara kenten yang pun yang tenaga yang apalagi dalam pikiran yang megamal yang dari Prabu tadi menjebos dari Langkesari mendas tadi Grudel langsung di mana kita taruh tugas-tugas nike kenten sudah yang pikirkan kok enak juga gitu, enak yang sampai akhir nih kan enggak gitu ya nih tapi kan sangat kenten angkian yang ngos-ngos kenten karena sudah mengalirnya bagus ya, masuk keluarnya walaupun kita sedang menari nih selalu tidak boleh menahan nafasnya. Nafas nika ditahan nika ampun tidak lancar dosnya ngempang angkian penggede bayu kenten tidak perlu begitu dikasih begitu tapi habis itu lepaskan lagi masukkan lagi nika seolah-olah nika gampang tetapi yang latihan nika ampun kenten dilakukan itu dari latihan sampai pentas nika kenten ampun raga mare ngigal mare mesuang bayu nyanan kenten coba anak-anak nanti supaya kalau tidak menari latihan nika selalu dilakukan tidak pengraga organ nika kenten itu prinsipnya kenten
Nggih, suksema Ibu. Gimana Adek Sira tadi niki yang terkait dengan ngunde bayu ya, pengolahan itu, kapan saatnya pengaturan pernafasan, kapan saatnya tarik nafas santai dan lain sebagainya, sehingga tarian itu memang semuanya bertenaga gitu. Niki Wentan malih Ibu pertanyaan dari Bu Made Ayu Desiari niki. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini, izin bertanya Ibu, seberapa penting pemahaman cerita dalam sebuah tarian sehingga kita bisa menari sesuai dengan karakter yang diinginkan dari tarian tersebut. Nah, niki pemahaman cerita niki yang dimaksudkan Ibu, pemahaman cerita sehingga masuk dalam karakter yang diinginkan. Nggih, terus Ibu? Yang dimelajah nih kan tanajene nih tuh. Nah setelah kita mulai kadang-kadang guru yang tua nih selalu menceritakan di sini mengapa kamu kipak-kipak kamu lap-lap tuh, kamu apa itu? Karena semua pintu ditutup, kamu mau lewat mana? Pikiran kamu begitu kemana? Saya mau lari ini kok. Apalagi Sang Prabu sudah di belakang saya mau megang saya. Itu jadi dia takut sekali dipegang, tetapi dia masih mencari-cari kemana saya harus keluar, kan? Nyari jalan keluar nih ke. Nah seperti ini cerita sering dilakukan oleh Ibu Renang. Kalau dipegang pertama jangan marah dulu, ya marahnya sedikit, nanti tambah besar marahnya sampai kamu memukul dia dan kamu mendelik matanya begitu. Artinya kamu sudah tambah marah. Tidak boleh sarangnya sudah nelik. Jadi ada tahap-tahap penaikan marah itu juga, tahap-tahap ngerayu itu juga ada. Dari jauh dulu, dekat, memegang, langsung nyekel gitu, umpamanya ngejok. Terus itu kan semua itu meningkat ininya. Jadi jangan pertama sudah dikasih tenaganya yang paling full gitu. Sekarang sogok malu dek pak ya bet yang nanti sampai dia marah begitu nelik matanya umpamanya berapa kali 4 kali sudah marah lalu lari. Jadi waktu lari itu dia juga tidak lari benar, kemana saya lari ini, seperti melihat tempat yang supaya cepat dia bisa keluar. Jadi kelihatan ketakutannya di sana. Rajanya kelihatan beringasnya begitu, sedikit beringasnya itu. Saya juga tuturkan kepada anak-anak itu mengapa dia begitu, apa yang dipikirkan. Tadinya dia balai dauh langsung ke balai dajo, lagi diubar ke balai dangin itu. Tetapi kamu tetap menari di kalangan, tapi rasanya kamu sudah pindah itu. Dipikirkan secara begitu. Dan yang menuturkan juga kadang-kadang yang pola-pola yang begitu saya kembangkan lagi kepada tarian-tarian yang lain untuk mereka bisa paham bagaimana mereka nyebeng ke rasanya ke kenten tuh. Suksema Ibu, tapi itu Ibu Desiari berkaitan dengan cerita yang akhirnya bisa sesuai dengan karakter yang diinginkan. Apapun cerita berkaitan dengan tari-tarian itu harus tetap diungkapkan agar si anak didik itu memahami, oh maksudnya ini loh, ketika dia dirayu pertama tidak dia mau rayu kedua memang ini. Nah dari situlah ekspresi itu akan muncul nih Bu, ketika dia dirayu yang kedua marah, dia ketiga akhirnya lari. Nah sambil lari itu ekspresi itu akan mencari jalan kemana sekarang akan keluar. Nah di situ akan kelihatan karakter-karakter yang memang harus dibawakan oleh seorang penari. Kan Ibu? Gitu. Iya. Niki kalau mungkin ada lagi ini sudah menjelang terakhir ini sedurung ditutup yang minta Ibu memberikan napi dalam artian saran untuk adik-adik mahasiswa yang sudah tentunya semester 1, 3, 5, 7 yang akan sudah
nanti di masyarakat ataupun ketika mereka tamat dia mengetahui, oh seperti ini loh, Ibu pernah menceritakan bagaimana seorang penari, ketokohan, kemudian ekspresi, semangat untuk menari. Nah, mungkin adik-adik yang semester 5 dan 7 niki akan nanti di lapangan ketika mereka sudah tamat bisa menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang Ibu bisa dipakai contoh panutan ketika mereka di masyarakat nantinya. Bagi adik-adik yang semester 1 dan 3 tentunya masih menuntut dia melatih diri seperti apa sehingga nantinya menjadi penari yang memang profesional yang diinginkan. Dan mungkin Ibu bisa memberikan saran untuk adik-adik, Ibu. Ini Apa itu? yang kendana mana Nike kan seperti tadi ada pikiran dulu, perbuatan kan begitu. Dari pikiran saja kita sudah ada karmanya kan seperti begitu. Setelah ada gerak pikiran terus kita bergerak dan diisi dengan kata-kata di dalam pikiran juga itu sebenarnya semua itu akan menjadi satu kalau setelah kita lakukan berangsur-angsur, tidak satu kali akan bisa. Nih pelan-pelan juga jangan merasa kalau tiang guru tiang dulu kan keras-keras kan dan makin dan ada nyidang ke keras revidan. Ore nama letak matledet nguliang nih kau kan mensing di poin ini kau ulung pidan penari itu harus jujur gitu gurunya. Kalau kita berbohong orang bilang bisa, nanti kalau dicek kita tidak bisa. Pak Ragauten dan Anika seperti itu dengan rasa dan kejujuran kita menari nika sebab pasti itu tepuk asane molas ledet kan menyidang raga ke titik yang tadi seperti itu kan latihannya luar biasa dan 1 kali 2 kali sampai tahunan nika sampai ya begitulah tidak akan kipekan lagi kekipekan pas lagi di situ jatuhnya kemana sudut yang kita punya. Kadang-kadang orang kipekan lewat sudutnya orang karena setiap orang itu punya sudut masing-masing karena kakinya itu sambil garis dia akan segitu dia punya, tidak boleh lewat. Sering saya melihat lewat melihatnya nih kok itu bisa ngipek kamu deh apa nih muane kemawak nih kamu itu yang seharusnya badan leher dan selanjutnya itu dilihat dibiasakan itu disiplinnya itu sendiri disiplin itu sebenarnya yang termasuk di sana karena kita tidak boleh mengingkar itu kita namanya itu masih proses itu dicari dulu disiplinnya dan nanti kalau sudah ketemu di sana gitulah angkiannya puas sudah anak-anak melihat kita senang. Bagaimana caranya meniru pasti dia meniru ibu ke luang jeban bu kengken ya kengken caranya bu. Nah kadang-kadang orang zaman dulu sedikit nih kalau anaknya belajar tidak bisa seperti saya diajak sini ibu anak yang bisa kene bu. Nah bapak ini bisa menilai. Makin kadang-kadang kan tidak semua keluarga paham dan anke nih dumun seperti keluarga kinten. Ya ini dijodotkan urut igalapo dot seperti begitu dia kita dikasih diarahkan kemana mau belajar gitu. Apa yang mau dipelajari sekarang? Kalau kamu tidak bisa ini belajar, saya carikan guru. Nah begitu orang-orang dulu. Kadang-kadang sekarang kan terungu bapak memangnya cuma anak bemuruk ya di sebelum. Artinya beda memang. Kalau sudah diarahkan oleh orang tua, kena ragau misi kekijau ragau aja dan demen yang ngatah ragau kenten. Jadinya kita jadi sehati ya sana di keluarga kenten masih nikah
semua akan terkait di dalam dunia seni ini ke tidak ragu lepas cuma kene kan juga sudah hatinya sudah menyatu dan kan digigel apalagi dan nasan itu yang Iwan tuh Ibu, intinya itu dari niat, pikiran, kemudian bergerak, rutinitas. Jangan pernah merasa bosan untuk mencari kekurangan-kekurangan kita. Dan itu harus jujur. Sekali nabi yang Ibu katakan. Yang untuk sekarang nih, kan memang anak-anak sekarang, kalau zaman tiang masih di kokar itu masih latihannya masih keras, Ibu. Ketika kita tidak bisa nyereksek rambut itu ditarik, dilempar sampai berapa kali kita rambut dijalin lepas semuanya. Nah, zaman Nike kan tidak ada dalam artian modelnya kalau makin Nike seolah-olah itu keras nanti anak-anak bisa lain lagi ininya permasalahannya kalau memang kita memberikan pelatihan seperti Nike. Makanya sekarang Nike becek Ibu dari niat, kemudian pikiran, bergerak, rutinitas, tidak pernah bosan untuk mencari kesempurnaan dalam artian pangluwung, kengken caranya pangluwung. Nah, itulah yang diikutin gitu. Nah, disiplin dan motivasi keluarga ataupun orang tua itu adalah utama sekali, Ibu. Memang kalau memang ya nak bisa ngigel, hanya cuman omongan seperti ini ke mantan tanpa dipantau, kan seolah-olah dia mencari sendiri anak-anak itu, tapi tetap dengan rutinitas itu bagus sekali dan akhirnya menemukan dirinya sendiri bahwa saya bisa menari seperti ini, niat yang utama. Kemudian satu hal lagi Ibu, yang tertarik dengan kiat-kiat Ibu yang tadi bagaimana melatih anak-anak sehingga ratusan yang diawali dengan konsentrasi, napi tapu karanam. Nah, tertarik nanti pengen mengetahui Ibu bagaimana karena ini ke awal dari ketika anak itu sehingga bisa berkonsentrasi untuk mengikuti latihan-latihan yang tidak membosankan sehingga mereka bisa melupakan yang di belakang dalam artian sebelumnya piraga ada acara kini jadi ada bagaimana konsentrasi itu untuk membentuk si anak didik ini sehingga bisa konsentrasi untuk mengikuti latihan-latihan. Niki perlu Ibu yang pengen sekali nantinya ketika mungkin adik-adik semester 1 nanti yang mungkin dari SMA, dari sekolah lainnya perlu mendapat konsentrasi agar bisa dari awal untuk melupakan sekarang kita akan belajar menari loh seperti apa yang perlu pengen sekali mengetahui tapu karanam Nike, kemudian afirmasi bahwa saya sehat, saya cerdas. Nike perlu ditanamkan terus kepada anak didik sehingga gerakan-gerakan nantinya Nike dia mampu mengikuti apa sih yang diarahkan oleh gurunya ataupun pelatihnya di depan. Yang tertarik dengan itu hal yang baru bagi Tiang. Makanya nanti mungkin adik-adik di semester 1 ataupun 3 yang kurang konsentrasi kita akan latih dengan apa teknik dari Ibu sendiri yang tadi dibilang tapu karanam dan afirmasi. Ini sangat-sangat yang tertarik sekali Ibu, itu hal-hal yang baru yang dapatkan dari Ibu. Mungkin biar tidak nanti